Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi guna memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan tentang bisnis dalam bidang jasa. Adapun jasa yang kelompok kami lakukan adalah jasa makeup artist dengan nama Steora Makeup Artist. Kalau sakura itu kembang, Steora itu kebanggaanmu. Kelompok kami beranggotakan saya, Dewi Lanjar, bersama rekan saya, Radinta Cahya, Dwi Amalia, Aulia Santri, dan Anifa Irawati. Baik, memasuki pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Radinta Cahya. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari Steora. Keinginan wanita untuk mempercantik diri melalui rias sangat tinggi, namun tidak semua wanita dapat merias dirinya sendiri dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran jasa makeup artist agar dapat mengubah penampilan mereka pada saat menghadiri acara-acara tertentu. Hal ini mengakibatkan semakin berkembang pula peluang bisnis sebagai makeup artist di Indonesia. Makeup artist merupakan salah satu profesi yang berkecimpung dalam seni tata rias. Kebutuhan yang tinggi akan makeup artist dijadikan peluang bisnis untuk semua kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita. Dengan tingginya peluang bisnis sebagai makeup artist di Indonesia, membuat para makeup artist tersebut harus dapat mempertahankan bisnisnya dalam menghadapi persaingan tersebut. Oleh karena itu, para makeup artist dituntut agar memiliki berbagai faktor yang dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh makeup artist tersebut. Selanjutnya terkait value proposition. Yang pertama, Steora MUA memberikan pelayanan free 1 kali makeup apabila customer telah menggunakan jasa rias di Steora sebanyak 5 kali. Lalu, memberikan potongan harga apabila customer mengajak customer baru untuk menggunakan jasa riasan dari Steora. Steora MUA menyediakan free konsultasi sebelum melakukan make-up pada customer. Yang terakhir, selalu memastikan customer puas akan hasil riasan dengan cara menanyakan review melalui via chat dan terbuka akan kritik dan saran yang diberikan. Oke, terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Pelayanan Steora dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dari semua usia. Steora melayani jasanya di area Magelang dan sekitarnya. Targeting. Pelayanan jasa Steora menargetkan layanannya kepada para perempuan yang membutuhkan jasa riasan wajah dan rambut untuk segala event seperti pernikahan, lamaran, wisuda, hari Kartini, dan lain sebagainya. Positioning. Steora memposisikan diri sebagai pelayanan jasa make-up yang friendly kepada customer lama maupun customer baru yang berfokus untuk memberikan rasa nyaman sehingga dapat mempertahankan minat mereka dalam menggunakan pelayanan jasa dari Steora. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di slide ini merupakan diagram hasil riset usia yang dapat diketahui bahwa responden kami berumur 18-23 tahun, yang artinya mereka dapat memberikan jawaban yang valid akan pernyataan yang kami berikan. Hal ini juga menyatakan bahwa para remaja dan orang dewasa menyukai make up dan pernah menggunakan jasa MUA untuk acara tertentu. Lalu, berdasarkan hasil riset penggunaan jasa MUA dapat diketahui bahwa jasa MUA seringkali digunakan dalam acara pernikahan, wisuda, party, dan juga hari Kartini. Dari hasil riset tingkat presentase, penggunaan jasa MUA yang paling tinggi yaitu wisuda sebesar 58%. Jasa MUA digunakan untuk acara wisuda maupun kuliah, sedangkan presentase tertinggi kedua yaitu pernikahan. Jasa MUA pasti digunakan dalam acara pernikahan, sisanya jasa MUA diperlukan untuk acara party atau ketika hari Kartini. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Berdasarkan hasil riset,
Diketahui bahwa kebanyakan remaja dan orang dewasa mengetahui jasa MUA melalui rekomendasi kerabat, dibuktikan dengan persentase sebesar 44%, sedangkan salon terdekat sebesar 26% dan melalui sosial media sebesar 30%. Artinya, Steora dapat memanfaatkan ketiga informasi ini untuk memperluas jangkauan konsumen agar banyak orang yang dapat mengetahui jasa kita. Hal ini digunakan melalui teman terdekat, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Lalu untuk diagram selanjutnya, berdasarkan hasil riset diketahui bahwa jenis make up yang paling diminati konsumen yaitu natural look, dibuktikan dengan presentase sebesar 74%, sedangkan jenis make up Korean look presentasinya hanya sebesar 24% dan untuk bold hanya 2%. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Dalam diagram ini ada diagram keluhan apa saja yang pernah Anda alami saat menggunakan jasa MUA. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa sebesar 40% responden sering mengalami makeup crack saat menggunakan jasa MUA. Sebesar 24 responden mengalami alis tidak sesuai dengan wajah dan sebesar 18 responden mengalami foundation ataupun perbedaan tidak sesuai dengan tone kulit mereka. Dan sebesar 18% mengalami makeup transfer atau luntur saat menggunakan jasa MUA. Lalu diagram yang satunya, dari diagram ini dapat dilihat bahwa sebesar 60% responden menjawab bahwa produk makeup menjadi pertimbangan yang penting saat menggunakan jasa makeup. Mayoritas responden beralasan bahwa produk makeup yang berkualitas berpengaruh pada hasil akhir makeup yang bagus dan tahan lama. Sisanya sebesar 40 responden menjawab bahwa produk makeup tidak terlalu penting karena yang terpenting ialah skill merias seorang MUA. Hasil riset pasar selanjutnya yaitu adalah sales, di mana pertanyaan pada kuesioner kami adalah apakah Anda tertarik dengan pemberian voucher? Jika tertarik, voucher mana yang akan Anda pilih? Free 1 kali makeup natural atau diskon 15% jika mengajak teman. Dari diagram di atas, didapatkan bahwa mayoritas responden sebesar 84% memilih mendapatkan diskon 15% apabila mengajak teman menggunakan jasa MUA Steora. Dan sebesar 16% lainnya memilih free 1 kali makeup natural. Selanjutnya, pertimbangan dalam menentukan jasa MUA. Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa 86% responden yang berjumlah 43 orang memilih kualitas sebagai pertimbangan utama dalam menentukan jasa MUA. Sedangkan 12% selanjutnya memilih harga sebagai bahan pertimbangan mereka. Sementara 2% lain memilih pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lebih mengedepankan kualitas daripada aspek lain sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan jasa MUA. Selanjutnya yaitu harapan konsumen kepada jasa MUA. Berdasarkan diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa 70% responden yang berjumlah 35 orang berharap jasa MUA dapat memberikan hasil make up yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan. Kemudian 12% lainnya berharap jasa MUA dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Di sisi lain, 14% responden berharap jasa MUA dapat memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Lalu 2% lain berharap jasa MUA bisa memberikan hasil make up yang berkualitas dengan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir yaitu terdapat 1 responden yang mengatakan bahwa tidak ada harapan lebih kepada jasa MUA. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan responden berharap jasa MUA dapat memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau dan pelayanan yang memuaskan. Kemudian ada kisaran harga. Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa 48% responden yang berjumlah 24 orang memilih harga make up dengan harga 100.000 hingga 150.000. Sedangkan 23% memilih harga 200.000 hingga 250.000. Sementara 6% lain memilih harga di bawah Rp300.000.
Dan yang terakhir yaitu apakah konsumen akan merekomendasikan jasa ini ke orang terdekat jika jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus, harga standar, dan pelayanan yang baik. Berdasarkan diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa 96 responden atau setara dengan 48 responden akan merekomendasikan jasa ini kepada orang terdekat jika jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus, harga standar, dan pelayanan yang baik. Namun 4% diantaranya atau setara dengan 2 orang masih belum yakin untuk merekomendasikan jasa ini kepada orang terdekat atau tidak. Pada slide kali ini membahas mengenai rancangan anggaran biaya, di mana terdapat kegiatan pengembangan produk dengan cara melakukan pemeliharaan dan pembelian produk makeup yang berkualitas sejumlah 8.099.000 oleh Aulia Santri. Kemudian terdapat pengembangan pasar dan saluran distribusi dengan cara melakukan pemasaran melalui sosial media dan pasar sejumlah 400.000 oleh Raditya Cahya. Kemudian terdapat pengembangan sumber daya dengan cara melakukan pelatihan kepada karyawan sejumlah 500.000 oleh Dwi Amalia, legalitas perizinan, sertifikasi, dan standarisasi dengan mengurus surat perizinan usaha sejumlah 500.000 oleh Dewi Lanjar, dan lain-lainnya guna penunjang produksi sebesar 500.000 oleh Anifarawati. Maka jumlah rancangan anggaran biaya sebesar 10 juta rupiah. Slide kali ini yaitu membahas mengenai logo jasa, di mana logo tersebut memiliki warna yaitu warna beige, melambangkan warna yang khas dalam dunia makeup. Warna beige memberikan kesan kehangatan dan kenyamanan antara konsumen dan kelompok kami sebagai pelaku jasa. Terdapat lambang mahkota yang melambangkan perhiasan seorang raja. Kelompok kami akan memperlakukan konsumen seperti raja dengan memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mengecewakan mereka. Akronim Steora juga akronim dari sentuhan nuansa Aurora. Harapannya, dengan kehadiran jasa semua ini, konsumen mendapatkan hasil make up yang terbaik dan cantik seperti fenomena Aurora. Nama Steora berarti bintang dalam bahasa Inggris kuno. Kelompok kami berharap jasa Steora dapat menjadi bisnis yang bisa terus bersinar dan berkembang. Kami menggunakan media promosi sosial media yaitu Instagram dengan username Makeup by Steora serta pamflet yang bisa kami sebarkan. Ini dia 3 hasil make up by Steora. Jadi, kesimpulannya adalah Steora Makeup hadir sebagai bisnis jasa yang memberikan pelayanan dan treatment terbaik dengan menerapkan diskon dan penawaran menarik serta konsultasi gratis bagi konsumen sebelum make up sesuai dengan keinginan. Kesenaian sama si Asih, sebelum pergi malah jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.